Jadi stunting ini apa? Stunting ini adalah pendek yang disebabkan karena kondisi khususnya adalah malnutrisi atau gangguan pertumbuhan dalam jangka waktu lama, kronis atau berulang. Jadi kalau pendeknya bukan karena bukan karena gangguan nutrisi atau gangguan pertumbuhan jangka panjang, maka bukan disebut stunting. Mungkin kita kan kenal ya Pak B.J. Habibie. Pendek kan, perawakan pendek, tapi itu tidak stunting. Itu kemungkinan familial karena memang dari segi keturunan keluarga perawakan pendek. Terus mungkin kenal Ucok Baba. Nah, itu bukan stunting. Oh, bukan dok ya? Bukan. Itu perawakan pendek yang disebabkan kelainan endokrin, kelainan gangguan tulang. Mungkin kenal Dausmini juga, itu juga bukan stunting. Tuh, jadi beda ya stunting dengan pendek. Jadi pendek belum tentu stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfo, ketemu lagi nih bersama Putri di podcast episode hari ini. Nah, apa kabar nih Sobat Diskominfo hari ini? Semoga Sobat Diskominfo selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, seperti biasa tentunya Putri gak sendirian nih di podcast hari ini. Dan Putri bakal ditemenin sama bintang tamu yang tentunya sudah hadir nih di studio kita. Nah, Sobat Diskominfo, pada episode kali ini nih Putri bersama bintang tamu bakal membahas mengenai tentang pencegahan dan penanganan stunting. Mungkin Sobat Diskominfo belum tahu nih apa sih stunting itu, kemudian pencegahannya seperti apa, dan bagaimana sih upaya-upaya pemerintah dalam mungkin meringankan nih atau menghilangkan mungkin ya yang namanya stunting itu. Nah, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut nih mengenai stunting, di studio kita sudah hadir Dr. Melly selaku spesialis dokter anak dari Rumah Sakit Petala Bumi. Ya dok? Ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Putri. Apa kabar dok pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu dok ya. Oke dok, kita langsung aja nih ya, boleh. Membahas tentang yang namanya stunting. Nah mungkin orang belum paham nih sebenarnya stunting itu apa sih dok? Oh ya, baik. Baik ya Mbak Putri. Stunting ini emang lagi tren ya sekarang karena didengung-dengungkan karena salah satu target dari pemerintahan saat ini adalah menurunkan angka stunting, yang mana pada data 2018 itu disebutkan di Indonesia angka stunting itu masih sekitar 30%. Padahal target WHO itu kurang dari 20% dan target Presiden Jokowi itu kurang dari 14%. Nah, stunting itu apa? Karena banyak sih sekarang ibu-ibu pada takut, anak saya stunting nggak ya dok gitu. Nah, stunting itu menurut definisinya adalah perawakan pendek yang jika diplotkan ke kurva pertumbuhan tinggi badan atau panjang badan anak tersebut menurut usia dan jenis kelamin itu berada di bawah -2 standar deviasi kurva pertumbuhan. Jadi pada anak-anak ini beda ya dengan dewasa. Kalau dewasa mungkin bisa bertanya, dok tinggi saya 150 cm itu pendek gak ya gitu. Gak bisa, kalau anak-anak gak bisa. Jadi anak-anak itu pertama kita butuh usia, misalnya usia 3 tahun 1 bulan. Yang kedua kita butuh data panjang badan atau tinggi badan yang akurat. Kalau di bawah 2 tahun itu namanya panjang badan, diukurnya bisa sampai sambil berbaring. Tapi kalau di atas 2 tahun tinggi badan. Kemudian yang ketiga butuh data jenis kelamin, itu kurvanya berbeda. Setelah dapat data baru kita plotkan ke kurva pertumbuhan. Kalau ternyata tinggi badan anak tersebut kurang dari -2 standar deviasi dari kurva tersebut, maka anak tersebut disebut perawakan pendek. Itu baru perawakan pendek. Jadi pendek belum tentu stunting, tapi stunting sudah pasti pendek. Nah, jadi stunting ini apa? Stunting ini adalah pendek yang disebabkan karena kondisi khususnya adalah malnutrisi atau gangguan pertumbuhan dalam jangka waktu lama, kronis atau berulang. Jadi kalau pendeknya bukan karena bukan karena gangguan nutrisi atau gangguan pertumbuhan jangka panjang, maka bukan disebut stunting. Mungkin kita kan kenal ya Pak B.J. Habibie. Pendek kan, perawakan pendek, tapi itu tidak stunting. Itu kemungkinan familial karena memang dari segi keturunan keluarga
perawakan pendek. Terus mungkin kenal ucok baba. Nah, itu bukan stunting. Oh, bukan dok ya? Bukan. Itu perawakan pendek yang disebabkan kelainan endokrin, kelainan gangguan tulang. Mungkin kenal Daus mini juga, itu juga bukan stunting. Tuh, jadi beda ya stunting dengan pendek. Jadi pendek belum tentu stunting. Oh gitu. Jadi pendek belum tentu stunting, dokter ya. Betul. Nah, berarti kalau misalnya mungkin ada yang berpikiran bahwa anaknya kecil nih, mungkin karena ikut keturunan orang tua, itu tuh bisa dikatakan stunting, bukan berarti dok ya? Belum tentu, makanya ya? butuh pemeriksaan. Jadi kalau kita mau menyebutkan itu stunting, kita butuh data beberapa bulan, data berat badan dan tinggi badan beberapa bulan sebelumnya. Jadi bukan di satu titik saat ini gitu. Jadi itu butuh data. Jadi kan karena tadi disebutkan bahwa stunting itu disebabkan karena gangguan nutrisi jangka panjang. Berarti sebelum-sebelumnya dia nih ada nih penurunan berat badan berulang kali, atau berat badan tidak naik sesuai target, maka akhirnya tubuhnya jadi pendek gitu. Jadi kita butuh data buku KIA kan sekarang ada KMS, pokoknya ada kurva pertumbuhan. Nah, itu untuk menentukan stunting salah satunya. Gitu. Oke. Nah, sudah jelas ya, ternyata seperti itu nih definisi stunting dok ya. Nah, kemudian ada nggak sih dok standar ukuran anak atau mungkin kategori nih untuk gizi anak sendiri yang mungkin bisa dikatakan itu stunting atau malah normal nih? Ya. Jadi yang disebut pertumbuhan itu ada 3 kalau di anak-anak. 1 tinggi badan atau panjang badan, 2 berat badan, 3 lingkar kepala. Semuanya ada kurvanya. Kurvanya ada macam-macam. Yang sering kita pakai kurva dari WHO itu dibagi 2 berdasarkan usia dan berdasarkan jenis kelamin. Jadi anak perempuan dengan anak laki-laki kurvanya berbeda karena anak laki-laki di bawah usia pubertas sebagian besar rata-rata tingginya lebih tinggi daripada anak perempuan. Nah, itu kurvanya berbeda. Kapan anak disebut pendek atau berperawakan pendek? Itu kalau di kurva tersebut tinggi badan anak tersebut menurut usia dan jenis kelaminnya di bawah -2 SD. Sangat pendek jika di bawah -3 SD. Normal kalau di antara -2 sampai dengan 2 standar deviasi. Nah, seperti itu. Jadi pakai kurva, nggak bisa langsung nggak bisa ya. Tapi sekarang kan aplikasi sudah banyak. Jadi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ada aplikasi namanya Primaku, bisa di-download dari Android. Itu ibu-ibu bisa tinggal download terus masukkan tanggal lahir, berat badan anak setiap bulan. Kemudian kalau terjadi penyimpangan berat badan dan tinggi badan, misalnya mulai turun nih atau nggak sesuai target, itu ada peringatan di aplikasi Primaku. Jadi untuk saat ini sih menurut saya mudah ya, udah banyak kemudahan. Jadi begitu ada warning di situ sebaiknya langsung berkonsultasi ke dokter. Jangan sampai tunggu berat badan tidak naik beberapa bulan sampai akhirnya nanti jadi stunting. Seperti itu. Jadi orang tua harus gercep dok ya. Iya, benar. Udah banyak kemudahan kok untuk saat ini, kan beda dengan ibu-ibu zaman dulu. Iya. Nah, kemudian dok, mengenai tentang perbedaan tinggi badan nih pada anak perempuan, anak laki-laki, itu seperti apa sih dok? Ya itu tadi, kalau jadi anak perempuan itu kan pubertasnya lebih cepat. Oh, dari tergantung pubertas di bawah di bawah usia pubertas. Jadi anak perempuan tuh pubertas tuh rata-rata usia 8 sampai 14 tahun. Di bawah usia 8 tahun itu tinggi badan anak laki-laki rata-rata lebih tinggi daripada anak perempuan. Sebaliknya nanti di usia pubertas biasanya anak perempuan dulu nih yang lebih tinggi ya, karena anak laki-laki kan pubertasnya 2 tahun lebih terlambat daripada anak perempuan. Ya, jadi itu aja perbedaannya. Oh, jadi yang pernah Putri lihat kayak di sekolah-sekolah gitu, kayak di SMP atau di SD gitu kan. Kebanyakan anak perempuannya lebih tinggi. Ketika anak laki-laki udah SMA malah lebih tinggi laki-laki. Iya itu, karena kan pubertasnya lebih terlambat. Jadi waktu dia balita atau sebelum usia 8 tahun rata-rata anak laki-laki lebih tinggi. Tapi ini mulai usia-usia mau masuk SMP itu perempuan tuh rata-rata lebih tinggi. Nanti SMA udah kalah. Gitu. Memang itu pola pertumbuhannya berbeda. Iya. Nah, kemudian mengenai tentang ciri-ciri stunting sendiri nih dok. Ciri-ciri stunting. Nah, kapan nih kita perlu waspada itu stunting? Satu, kalau orang tua merasa anaknya lebih pendek nih dari anak sekitarnya, dan bentuk tubuhnya proporsional. Proporsional nih maksudnya kayak kalau kayak ucok baba kan nggak proporsional ya, kan ukuran kepala ini itu tidak proporsional, itu hampir bisa dipastikan itu ada masalah kelainan tulang atau endokrin. Nah, kalau anak-anak ini kelihatan kurus kan proporsional, kurus kecil lebih pendek dari anak sekitarnya, dan ada riwayat sebelumnya berat badannya ini nggak naik. Jadi anak-anak itu
tidak hanya asal naik, ada target kenaikan berat badan. Misalnya usia 0 sampai 1 bulan tuh minimal naik berat badan 750 gram. Kalau naik 500 gram ya naik, tapi nggak bagus. Kalau nggak bagus artinya apa? Volume otaknya juga nggak tercapai targetnya, IQ-nya nggak akan tercapai targetnya gitu. Jadi naik nggak sekedar naik, ada target kenaikan. Nah, kalau ternyata anak-anak ibu bapak itu ada yang beberapa bulan sebelumnya stuck beratnya atau naik tapi tidak mencapai target kenaikan, terus kok sekarang dia terlihat lebih pendek dari anak usianya, kemudian mungkin kadang ada pucat, kadang kalau usia sekolah mulai terlambat nih nangkep pelajaran susah fokus, itu udah bisa dicurigai stunting. Pokoknya kalau merasa lebih pendek dari anak usianya, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Berarti untuk memang dipastikan. Mempengaruhi kayak semacam IQ anak, dok ya. Nah, itulah yang bahayanya stunting. Kenapa itu didengung-dengungkan? Karena stunting itu tidak hanya sekedar pendek. Pendek ya biarin aja kalau cuma pendek kan. Tapi ternyata efeknya banyak. Ada efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Efek jangka pendeknya anak itu tampak pendek. Terus yang kedua performa sekolahnya jelek. Jadi untuk juara itu susah, untuk bersaing susah. Terus mudah sakit. Dikit-dikit dikit-dikit infeksi saluran napas, dikit-dikit diare gitu ya. Jadi imunnya rendah, otaknya kurang bisa bersaing. Nah, terus jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya secara global miskin. Jadi nanti jadi orang dewasa yang kurang bisa bersaing. Jadi kerja mungkin tidak yang menggunakan otak secara dominan, tapi menggunakan otot. Pakai otot pun mungkin dia karena kecil badannya juga nggak terlalu bagus. Jadi persaingannya kurang. Terus jangan salah ya, walaupun pendek ternyata dia nanti dewasa beresiko terkena sakit kencing manis, tensi tinggi, jantung koroner, osteoporosis, dan itu kalau dia askes atau BPJS menjadi beban negara secara keseluruhan. Terus kanker juga pendek, nggak bisa bersaing. Jadi secara keseluruhan itu menjadi beban negara. Makanya kenapa angka stunting 30% itu harus diturunkan menjadi di bawah 40% kalau kita mau jadi negara maju. Jadi itu bukan cuma sekedar ukuran-ukuran tubuh, tapi nanti berpengaruh ke kemajuan bangsa kita ke depannya. Oh, berarti memang mempengaruhi juga ya terhadap negara, dok ya, stunting ini itu ya. IQ, pengaruh ke IQ. Jadi Iya. kalau berat badan nggak naik sesuai target, terutama di usia 2 tahun ke bawah, ya volume otak tidak bertambah, IQ tidak akan tercapai potensialnya. Berarti dampaknya memang luar biasa, dok ya. Iya, makanya itu sangat ditekankan tuh saat ini. Nah, kemudian sedikit aja nih mungkin, dok, mengenai tentang penyebaran stunting kalau di Provinsi Riau itu seperti apa, dok? Oh ya, kita ya kalau data itu kan datanya dari Riskesdas ya biasanya. Saya kurang tahu apakah itu sangat dipengaruhi oleh pencatatan. Apakah pencatatannya bagus atau tidak. Itu datanya dari Posyandu, Puskesmas. Apakah memang semua anak sudah dijaring dari Posyandu atau Puskesmas. Untuk saat ini data terakhir di Riau itu sekitar 22% angka kejadian stunting. Artinya dari bukan stunting, itu perawakan pendek. Nah, di dalamnya kita nggak tahu nih stunting atau ada perawakan pendek yang familial dan yang kelainan-kelainan lainnya. Yang jelas angka perawakan pendek pada anak di Riau itu 22%. Artinya mungkin dari sekitar 10 anak ada 5, sekitar 2 berarti ya. Sekitar 2 yang berperawakan pendek. Itu tersebar banyak. Kalau dari data pekan baru rendah 11% data, tapi itu bisa jadi gunung es yang ditemukan baru segitu, yang tercatat baru segitu, aslinya bisa lebih banyak dari itu gitu. Oke, jadi memang kalau untuk pekan baru bisa dibilang belum terlalu banyak ya, tapi kemungkinan kalau misalnya dites lagi ya nggak tahu juga, dok ya. Iya, betul. Nah, kemudian mengenai tentang ini pola pencegahan dari stunting. Ya, pencegahan ya yang paling penting dari stunting adalah pencegahan. Pencegahannya gimana? Nomor 1 adalah deteksi dini atau monitoring. Jadi nomor 1 adalah rajin melakukan timbang berat badan dan ukur panjang atau tinggi badan. Itu adalah kunci utama ya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa anak ini gizinya bagus atau tidak kalau tidak dilakukan 2 itu. Nah, cara termudah adalah melakukan monitoring sendiri di rumah, atau kalau tidak bisa datang ke rumah ya ke Posyandu. Wajib usia 1 tahun pertama itu minimal 8 kali harus melakukan penimbangan. Mudah-mudahan di
Pekanbaru atau Riau ini Posyandu berjalan semua dan mudah-mudahan kadernya paham bagaimana cara menginterpretasikan. Jangan cuma timbang tapi nggak tahu interpretasinya. Udah di titik tuh di kurva pertumbuhan tapi tidak tahu cara interpretasi kan percuma. Jadi nomor 1 tuh deteksi dini. Begitu kurvanya udah memotong kurva pertumbuhan jadi udah nggak sesuai track, itu sebaiknya segera rujuk untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Karena dalam penelitian disebutkan begitu anak tidak mencapai kenaikan berat badan minimal beberapa kali itu IQ-nya udah turun 5 poin tuh Putri. Nanti kalau dia sampai ke gizi kurang atau gizi buruk IQ-nya udah turun 15 poin lagi, berarti udah 20. Kalau gizi buruknya tidak tertangani turun lagi 15, jadi total bisa 35 poin loh IQ-nya turun gara-gara gizinya kurang gitu. Jadi itu yang pertama, monitoring atau deteksi dini. Yang kedua, pemberian ASI. Anak yang ASI eksklusif 6 bulan pertama hampir tidak ada yang stunting pendek, kenaikan berat badan hampir tidak ada, kecuali dia ada penyakit-penyakit penyerta lainnya. Tapi kalau dia full memberi ASI itu hampir tidak ada. Jadi berilah ASI, nggak usah gaya-gayaan pakai susu formula kecuali ada indikasi misalnya alergi atau kelainan metabolisme lain ya. Terus yang ketiga memberi MPASI atau makanan pendamping ASI yang adekuat. Jadi jangan ikuti yang ada di buku KIA. Buku KIA yang pink itu kan ibu-ibu kan pasti punya ya kalau punya anak. Di situ ada petunjuknya di mana ada komposisi dari karbohidrat, protein, lemak yang cukup. Jadi jangan terlalu banyak mengikuti sosial media yang kadang-kadang sesat, kadang-kadang banyak sayur buah. Padahal sayur buah itu untuk dewasa, bukan untuk anak-anak. Jadi beri MPASI yang tepat. Itu sih terutama Mbak Putri, deteksi dini, ASI, MPASI yang tepat. Karena stunting itu terutama di 2 tahun pertama. Kenapa 2 tahun pertama? Karena 80% pembentukan otak itu di 2 tahun pertama. Jadi setelah 2 tahun tuh otak cuma tumbuh 20%. Berarti ngaruh nggak dok? Kayak misalnya sudah 2 tahun lebih itu bisa kena stunting? Enggak? Atau batasnya usia 2 tahun gitu? Bisa stunting tapi kan udah nggak optimal. Otaknya cuma tumbuh tinggal 20% lagi. Tapi kalau dia kena stunting di 2 tahun pertama itu di mana pertumbuhan otak 80% pengaruhnya besar sekali. Besar sekali. Jadi makanya kenapa program stunting dari pemerintah itu terutama di 2 tahun pertama, karena disitulah perkembangan otak yang paling pesat. Kalau cuma 20% ya gelas sudah hampir penuh kan? Iya betul juga dok ya. Iya makanya jadi yang intens memang 2 tahun pertama. 2 tahun pertama itu ngasih makan, ngasih ASI bukan cuma untuk tubuh tapi terutama untuk otak. Seperti itu ya. Nah kemudian Putri mau tahu nih mengenai tentang kondisi-kondisi seperti apa nih dok yang mengindikasikan adanya resiko atau hambatan yang terjadi pada pertumbuhan anak? Risikonya ya. Jadi sama seperti orang dewasa ya kalau mau diet. Kalau mau diet, mau berat badannya turun, caranya gimana? Itu kan kayak timbangan ya, ada masukan, ada pengeluaran. Kalau kita berat badannya mau turun, berarti pengeluarannya harus dibanyakin. Entah itu dengan cara olahraga atau masukannya yang dikurangin, makannya sedikit. Nah, sama dengan anak. Kalau kita mau berat badannya naik, berarti kan yang masuk harus lebih banyak daripada yang keluar. Nah, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya stunting? Kalau dari masukan itu satu, kemiskinan. Maksudnya orang tuanya tahu nih harus kasih ini kasih itu tapi nggak ada biaya nih untuk beli makanan-makanan yang bergizi, akhirnya cuman makanan seadanya. Kalau kayak gitu itu harus ada intervensi pemerintah. Terus yang kedua, selain yang tadi karena memang tidak tahu, yang kedua ada yang tahu tapi salah informasi. Tadi ternyata ngasih sayurnya banyak jadi BAB-nya setiap hari banyak, berat badannya nggak naik-naik. Terus yang ketiga, masalah masukan itu memang ada anak yang memang gangguan makan, terus ada gangguan metabolisme, misalnya alergi susu sapi, jadi minum susu sapi malah diare, jadi beratnya nggak naik-naik. Itu yang dari faktor masukan. Dari faktor keluaran, anak-anak yang pengeluarannya berlebihan itu misalnya pada anak penyakit jantung bawaan, misalnya penyakit jantung bocor, itu dia walaupun makan dalam jumlah banyak karena metabolismenya diperlukan untuk menangani yang jantung bocornya itu susah sekali naik berat badan. Terus yang infeksi berulang, misalnya sering diare, sering infeksi saluran napas, sering infeksi saluran kencing, anemia, itu susah tuh naik berat badan. Itu harus diatasi. Salah satu mencegah infeksi ini gimana? Dengan imunisasi. Jadi imunisasinya harus dilengkapi. Pemerintah udah keluar duit banyak kan untuk menanggung biaya imunisasi karena banyak penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi.
Dan tapi sayangnya kadang-kadang orang tua tidak mau mengambil kesempatan itu, akhirnya sering sakit. Kalau sering sakit ya pertumbuhannya tidak akan optimal, ujung-ujungnya bisa stunting. Jadi itu faktor-faktornya. Terus yang perlu diperhatikan itu siklus ya Mbak ya. Jadi kalau remaja itu, remaja perempuan nanti kan akan jadi calon ibu. Remaja perempuan yang stunting, anemia, berat badannya kurang, itu nanti akan berisiko melahirkan bayi yang lahirnya kecil. Jadi kan bayi dikatakan berat badannya normal tuh kalau 2,5 kilo. Kalau di bawah 2,5 kilo kan berat badan lahir rendah, itu berisiko nanti terjadi stunting. Nah nanti yang bayi stunting inilah tumbuh jadi anak yang stunting, remaja stunting kayak gitu terus. Jadi memang remaja itu memang harus, sekarang kan program stunting dipegang oleh BPKKBN. Jadi salah satunya remaja itu ya memang harus asupan nutrisinya cukup, tidak boleh anemia, berat badan harus cukup. Terus yang beresiko lagi hamil di bawah usia 20 tahun atau hamil usia terlalu tua atau jarak terlalu dekat, itu beresiko. Beresiko. Jadi apa yang perlu dilakukan misal seperti ibu hamil nih Dok untuk menangani yang namanya biar anak nih nggak kena stunting gitu? Seperti apa Dok? Kontrol ya, kontrol rutin di bidan boleh, di dokter boleh. Nanti ada suplementasi, ada zat besi, asam folat, terus pemberian makanan tambahan untuk ibu-ibu hamil yang berat badannya kurang atau kurus sejak awal. Itu sudah ada semua, asalkan mengikuti program-program. Gitu. Nah mengenai tentang ada dokter bilang buku ya, biasanya kalau yang mau ke posyandu Dok ya, KIA, buku KIA ya. Itu ada kayak gambar grafik nggak sih Dok di situ? Ada ya, ada banget. Lengkap kalau sekarang ada menu-menu MPASI, kurvanya mulai dari tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, terus kenaikan berat badan, ada semua. Itu dipakai dari sejak hamil sampai nanti anaknya imunisasi yang balita gitu. Bisa nggak Dok sedikit jelasin yang pernah Putri lihat nih Dok ya? Ada yang garisnya hijau, ada yang kuning, kemudian merah. Nah itu kalau hijau seperti apa Dok? Kalau merah seperti apa itu? Yang gimana Dok? Jadi kalau secara gampangnya itu kan kartu menuju sehat dulu ya, adaptasi dari kartu menuju sehat. Yang hijau itu secara gampangnya normal, yang kuning nih udah waspada atau udah mulai gizi kurang, yang merah itu udah gizi buruk. Nah, jadi yang dikatakan bagus itu kalau pertumbuhannya ngikutin garis, jadi harus on the track gitu, nggak boleh dia menyimpang ke, misalnya tadinya hijau jadi ke kuning, ke merah, itu nggak boleh. Begitu dia udah pindah ke kurva yang kuning, segera ke dokter, harus konsultasi. Itulah gunanya. Jangan timbang setiap bulan. Kurvanya juga ternyata udah pindah-pindah ruangan nih, dari ruangan hijau ke kuning ke merah, tapi nggak ada intervensinya, itu yang nggak boleh gitu. Jadi memang harus perlu diperhatikan juga Dok ya. Itulah yang namanya deteksi dini, monitoringnya salah satunya pakai itu tadi, buku KIA itu tadi. Ya. Betul, kan gratis. Iya betul. Nah kemudian mengenai tata laksana pada stunting ini Dok, tata laksananya seperti apa? Jadi tata laksana stunting itu difokuskan pada 2 tahun pertama karena alasan yang disebutkan tadi ya. Kita kan kenal namanya 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu adalah sejak di dalam kandungan sekitar 270 hari ya, ditambah anak sampai dengan usia 2 tahun. Kenapa itu fokus? Karena di situ organ-organ penting lagi tumbuh, dan terutama otak 80%-nya tumbuh pesat di 2 tahun pertama. Jadi program penanganan stunting benar-benar ditekankan untuk di bawah 2 tahun. Begitu kita ketemu anak yang memang stunting, jadi diagnosisnya mungkin dari dokter anak ya, tahu gagal tumbuh, itu kita identifikasi apa nih penyebabnya yang tadi, apakah karena ketidaktahuan orang tua, misinformasi, atau ada penyakit lain. Nah ditangani sesuai itu. Kalau memang ada penyakit lain ya penyakitnya ditangani. Kalau memang murni karena ketidaktahuan atau ada alergi, susu sapi dan segala macamnya, itu kita mungkin perlu memberi susu khusus namanya PKMK, pangan olahan untuk anak kebutuhan medis khusus. Itu dari Permenkesnya dibebankan ke pemerintah daerah. Untuk saat ini beberapa kali saya udah dapat kasus ditanggung oleh pemerintah, asalkan pasiennya terapi, kemudian nanti kita lapor ke puskesmas, kemudian nanti diberikan, karena susu-susu khusus terus terang memang mahal sekali. Iya, memang betul sih Dok. Itu intervensi ya itu yang keterlibatan pemerintah salah satunya di situ. Nah, mengenai tentang stunting, apakah anak setelah kena stunting apa bisa normal kembali nggak sih Dok? Nggak bisa ya? Nah, yang dikhawatirkan dari stunting kan terutama otak tadi ya. Iya.
Yang namanya otak itu kalau kena cedera itu salah satu organ tubuh yang tidak bisa kembali seperti semula. Jadi target kita adalah jangan turun terus. Kan tadi ya katanya kalau berat badannya nggak tercapai target turun tuh 5, gizi kurang turun lagi 15, gizi buruk turun lagi 15. Nah, target kita tuh kita menghentikan seawal mungkin, sesedikit mungkin aja gitu loh turun IQ-nya udah harus tertangani gitu. Kalau udah turun jauh ya nggak bisa kembali. Tapi kan tidak ada kata terlambat. Maksudnya paling tidak anak ini jadi tidak gampang sakit. Kalau pendek ya tetap pendek, kalau IQ-nya ya tetap segitu. Tapi kan jadi tidak gampang sakit dan tidak jauh lebih buruk kondisinya daripada saat terakhir kita temukan. Oke, gitu. Jadi bukan berarti mentok stunting sampai dewasa, enggak dok ya? Iya. Dan makanya itu deteksi dini. Begitu, jangan tunggu sampai stunting. Begitu dia nggak naik berat badannya, kita udah langsung intervensi. Gitu. Nah, ada yang pernah Putri dengar nih dok, mungkin dari orang tua, dari siapapun pernah dengar ini. Katanya kalau misalnya anak cacingan, nah itu bisa kena stunting, benar nggak dok? Iya, itu salah satu penyakit infeksi. Jadi ada cacingan, anemia, infeksi saluran kencing berulang, infeksi saluran napas berulang, diare berulang, penyakit jantung bawaan TBC. Nah, itu semua bisa bikin stunting. Itu yang masuk tuh digerogoti. Jadi nggak cukup buat tumbuh gitu karena pengeluarannya terlalu banyak. Ya itu betul. Jadi betul ya. Iya, itu memang harus salah satu yang dicari tahu. Jadi pas datang nanti kita itu semua di screening. TBC nggak ya, anemia nggak ya, cacingan nggak ya gitu. Itu semua di screening. Kalau memang terbukti iya itu diobati. Karena kalau nggak ya percuma. Mau dikasih makan sebanyak apapun digerogoti lagi kan. Iya betul juga dok ya. Nah, terus mengenai tentang peran dari posyandu, kemudian puskesmas, rumah sakit itu seperti apa untuk stunting dok? Posyandu deteksi dini jelas yang tadi ya. Jadi setiap bulan memang harus melakukan penimbangan, pengukuran, interpretasi, tahu kapan harus merujuk ke puskesmas, puskesmas nanti juga harus tahu kapan harus merujuk ke rumah sakit secara bertingkat. Dan kalau puskesmas terutama nanti kalau memang sudah kita putuskan perlu pemberian yang pangan olahan untuk yang kebutuhan medis khusus, ini nanti puskesmas yang melakukan pemantauan, kunjungan rumah. Nanti biasanya petugas puskesmas datang ke rumah nih, melihat oh ya ini bisa nih dapat susu khusus, nanti puskesmas yang memantau karena kadang-kadang ada penyalahgunaan juga, dijual misalnya susunya gitu. Jadi perannya adalah deteksi dini terutama dan pemberian makanan tambahan. Jadi yang diutamakan sekarang kalau dulu kan bubur kacang hijau, Betul, nah kalau sekarang tuh protein hewani terutama. Telur kan murah, itu paling tidak sisihkan uang untuk membeli telur untuk makan anaknya. Jadi kalau kacang hijau tuh lebih karbohidrat. Kalau mau tinggi itu protein yang ditinggikan, bukan karbohidrat gitu. Jadi telur lah yang paling gampang. Kalau bisa yang lain, ikan. Di sini kan kalau di Riau kan banyak kan ikan air tawar, ikan, ayam gitu. Terutamanya protein hewani. Jadi nanti mungkin akan berubah nih yang di posyandu, bukan bubur kacang hijau lagi. Sudah berubah dok ya. Berarti kalau misalnya yang kayak biskuit gitu dok? Nah, biskuit bisa ya untuk yang gizi kurang, tapi kalau yang untuk udah kasus-kasus khusus nggak akan bisa pakai biskuit. Harus pakai susu khusus gitu. Nggak akan bisa karena logikanya kalau memang dia makannya cukup, kenapa kok berat badannya nggak naik kan? Malah mau dikasih biskuit. Jadi itu ada step-stepnya. Nanti dokter anak biasanya yang menentukan. Gitu. Berarti untuk penanganan dininya mungkin ke posyandu dulu dok ya. Deteksi dini itu kuncinya. Deteksi dini. Kalau misalnya terdeteksi yang mungkin kurang ini langsung ke puskesmas atau langsung ke rumah sakit gitu. Puskesmas. Jadi begitu dia nggak tumbuh nih beberapa bulan berat badannya nggak tercapai kenaikan berat badannya langsung nih posyandu, puskesmas. Puskesmas kalau bisa menangani tangani dulu. Tapi kalau nggak bisa berarti rujuk. Gitu. Siapa tahu makannya banyak. Ternyata dia TBC juga banyak loh di Riau. Tertular gitu dari mana-mana gitu kan. Nah, mengenai tentang program nih dok untuk mencegah yang namanya stunting. Apa sih dok programnya gitu? Programnya kalau untuk saat ini memang ini kan baru ya programnya. Memang di tiap provinsi sekarang mulai ada audit stunting. Jadi dikumpulkan data-data yang ada di rumah sakit puskesmas, kemudian diaudit bagaimana penanganannya, apa penyebabnya. Nah,
audit rutin, kemudian pemberian susu khusus untuk anak yang membutuhkan dan keluarga yang tidak mampu, kemudian menggiatkan posyandu dan puskesmas dalam deteksi dini stunting, pencegahan infeksi dan imunisasi. Ya. Jadi memang imunisasi penting dok ya? Iya, karena kalau sering sakit pertumbuhan tidak akan bagus. Ya kayak kita punya komputer atau laptop dikasih antivirus kan, nah itu kan imunisasinya si laptop atau komputer. Masa anak nggak diberi perlindungan imunisasi ya seperti itu. Oke, jadi memang kalau yang namanya posyandu tuh paling dini dan paling gampang, paling dekat kan, paling dekat dengan keluarga. Terkadang ada yang ibu-ibu yang males ke situ. Mungkin anaknya terlihat baik-baik aja dok ya, tapi malah gratis ya. Iya, gratis dok. Iya itu sayang aja gitu. Nah, mungkin dokter pernah nggak sih dok? Mungkin dokter melakukan studi kasus nih ya, mengenai tentang ada nggak sih usia berapa yang paling banyak nih kena stunting dok? Kalau dari penelitian itu disebutkan 3 bulan sampai 24 bulan ya, di bawah 2 tahun itu. 3 bulan ini sih rata-rata memang karena nggak ASI nih. Tapi kalau ASI insya Allah aman sampai 6 bulan. Jadi yang beresiko tinggi memang 3 bulan sampai 24 bulan. Yang paling sering tapi memang 6 bulan ke atas. Di saat anak mulai dapat makanan pendamping ASI, MPASI-nya mulai susah, anaknya mulai aktif, makannya susah, orang tua stres, harus kerja, harus ini segala macam. Itu biasanya turun drastis. Padahal tadinya 6 bulan pertama waktu ASI gembul-gembul gitu. Itu yang paling banyak di usia itu. Oke, jadi memang usia 3 sampai 24 bulan ya. Ke bawah kan. Jadi memang di usia itu orang tua harus ini ya dok aware banget ya dengan anaknya ya. Nah, ini Putri pernah baca juga nih dok mengenai tentang ada yang namanya faltering growth. Nah, itu katanya ada yang bilang berbeda, ada yang sama nih dengan stunting. Apakah memang sama atau berbeda dok? Enggak, faltering growth kan gagal tumbuh yang tadi saya bilang. Jadi faltering growth atau gagal tumbuh itu adalah asal mula dari terjadinya stunting. Jadi yang mana nih yang disebut gagal tumbuh? Yaitu tadi berat badan stuck, tidak naik atau naik tapi nggak sesuai dengan target kenaikan berat badan minimal, itu namanya gagal tumbuh. Yaitu misalnya usia 0 sampai 3 bulan itu paling tidak setiap bulannya naik 750 gram. Ternyata si adik cuma naik 300 gram, 400 gram. Itu udah bisa disebut growth faltering. Growth faltering adalah faktor risiko terjadinya stunting. Kalau stunting per definisi tetap yang pendek-pendek tadi. Gitu. Jadi bukan urusan berat badan. Gitu. Jadi di saat dia udah growth faltering 1 bulan 2 bulan, itu udah waspada, udah harus rujuk itu. Oke. Nah, mungkin Sobat Diskominfo pengen tahu juga nih dok, yang pengen melakukan rujukan ke rumah sakit, mungkin dokter tahu nggak sih prosesnya seperti apa? Apakah langsung ke rumah sakit atau seperti apa nih dok? Kalau Sobat Diskominfo ini rajin ke posyandu, atau kalau misalnya kadernya itu belum ngeh, ini mungkin plot aja tapi nggak diinterpretasikan, atau orang tua merasa khawatir, bisa langsung ke posyandu. Kalau posyandu tidak respon, bisa ke puskesmas. Nanti di situ pasti akan dilakukan pengukuran ulang, penimbangan ulang. Kalau memang indikasi terjadinya stunting, pasti akan segera ditangani atau dirujuk. Alurnya seperti itu. Jadi posyandu, puskesmas, rumah sakit, atau puskesmas habis itu rumah sakit. Pasti seperti itu. Nanti pengawasan tetap dilanjutkan oleh puskesmas. Ya, jadi Sobat Diskominfo kayaknya nggak sulit banget dok ya untuk bisa mau. Yang penting mau, intinya mau nih. Nah, mungkin dokter bisa mungkin dokter ada yang mau disampaikan nih buat masyarakat mengenai tentang stunting atau kepada orang tua di luar sana nih. Oke. Jadi yang perlu dipahami bahwa tidak semua pendek itu adalah stunting. Stunting adalah pendek yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Bahayanya tidak hanya masalah tubuh pendek, tapi yang paling penting adalah IQ yang tidak tercapai optimal, anak tidak bisa bersaing nanti di dunia kerja, dan beban pemerintah terhadap penyakit-penyakit kronis yang nanti akan ditimbulkan oleh anak-anak stunting di kemudian hari. Sehingga sebaiknya ayah dan bunda sobat Diskominfo di rumah lakukan deteksi dini. Deteksi dini bisa dilakukan sendiri dengan melakukan
penimbangan berat badan sendiri di rumah, pengukuran tinggi badan sendiri di rumah, atau kalau nggak mau repot ke posyandu. Untuk anak usia di bawah 1 tahun minimal 8 kali itu dalam 1 tahun melakukan penimbangan. Jika ternyata hasil penimbangan dan pengukuran tinggi badan itu menyimpang dari kurva yang seharusnya, segera periksakan diri ke dokter, boleh di puskesmas. Jika puskesmas mengindikasikan untuk merujuk, maka mereka akan merujuk ke rumah sakit yang terdekat. Terus yang kedua, jangan lupa memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, dan memberikan makanan pendamping ASI yang berkualitas secara makronutrien dan mikronutrien. Dapatkan informasi yang akurat di situs-situs resmi, misalnya dari situs websitenya Ikatan Dokter Anak Indonesia, atau yang paling mudah bisa dibaca di buku KIA tersebut. Kemudian lengkapi imunisasi anak untuk mencegah anak dari berbagai infeksi sehingga pertumbuhannya akan optimal. Iya, gitu. Jadi memang ada bahwa orang tua, Dok, ya memang harus tetap aware juga. Betul. Tetap kalau misalnya ada posyandu harus ikutan nih, biar pengen tahu, Dok, ya seperti apa perkembangan anak. Nah, itu dia Sobat Diskominfo, nggak kerasa nih, Dok, waktu sudah memisahkan kita ya. Sudah membahas berbagai macam tentang stunting. Jadi mungkin Sobat Diskominfo sudah paham nih, Dok, ya, dan mengerti nih seperti apa stunting itu. Nah, terima kasih buat Dokter Meli yang sudah bersedia hadir nih, menyempatkan waktunya di sini. Sama-sama, terima kasih atas kesempatannya. Iya, semoga informasi yang dokter berikan bisa bermanfaat, Dok, ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, untuk Sobat Diskominfo, jangan lupa nih klik komen, share, subscribe YouTube channel kita Diskominfotik Provinsi Riau. Dan juga jangan lupa follow akun kita di Instagram nih, kominfo.riau. Kemudian jangan lupa dengerin radio streaming kita di radio.riau.go.id. Kalau gitu, Putri beserta tim yang bertugas hari ini pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.